Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, mari kita mengawali perkuliahan hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kekuatan untuk bersilaturahmi, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita yang menuntut ilmu akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersolawat kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Para mahasiswa yang saya banggakan, saya berharap kalian sehat, tetap semangat, menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Saya berharap juga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan pertama, kita telah membahas jaringan irigasi. Jaringan irigasi terdiri atas dua, yaitu saluran irigasi dan bangunan irigasi. Pekan yang lalu kita sudah membahas saluran irigasi. Maka sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dengan bangunan irigasi. Baik, bangunan irigasi memiliki kegunaan untuk menunjang pengambilan dan pengaturan air irigasi. Menunjang pengambilan dan pengaturan air irigasi. Beberapa jenis bangunan irigasi. Ada 7. Yang pertama, bangunan utama. Yang kedua, bangunan pembawa. Yang ketiga, bangunan bagi. Yang keempat, bangunan sadap. Yang kelima, bangunan pengatur muka air. Yang keenam, bangunan pembuang dan penguras. Serta yang ketujuh, bangunan pelengkap. Kita uraikan satu persatu. Yang pertama, bangunan utama. Merupakan penyadap sumber air untuk dialirkan ke seluruh daerah irigasi. Bangunan utama bisa diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah bendung, yang kedua adalah pengambilan bebas, yang ketiga adalah waduk, dan yang keempat adalah stasiun pompa. Bangunan utama yang pertama adalah bendung. Bendung adalah bangunan air dengan kelengkapannya dibangun melintang sungai atau melintang sudetan dengan maksud meninggikan elevasi muka air sungai. Jadi, bendung dimaksudkan untuk meninggikan permukaan air tanah. Karena di alam terjadi bahwa ada lahan-lahan atau banyak lahan yang lokasinya di atas sungai, sehingga mengalami kesulitan untuk mengambil air sungai. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan membuat bendung, sehingga air bisa naik mencapai lahan pertanian. Jenis-jenis bendung ada 3,
Yang pertama, bendung tetap atau weir, ada bendung gerak atau barrage, dan bendung karet atau inflammable weir. Ini ada beberapa contoh, ini bendung tetap. Bendung tetap. Kemudian ini bendung gerak. Artinya pintu-pintu air bisa dibuka, bisa digerakkan, bisa ditutup sesuai dengan kebutuhan. Biasanya ketika volume air rendah, maka hampir semua pintu bawah dibuka. Hampir semua pintu dibuka. Tetapi ketika air melimpah, banjir, biasanya pintu-pintu sebagian akan ditutup atau diturunkan agar tidak terjadi banjir di daerah bawah bendungan. Kemudian ini bendung karet. Kelengkapan bangunan bendung ini ada beberapa macam. Nanti kalian bisa lihat di link video yang sudah kami siapkan. Yang pertama adalah bangunan pengelak. Yang kedua, peredam energi. Yang ketiga, bangunan pengambilan. Yang keempat, bangunan pembilas. Yang kelima, kantong lumpur. Dan yang keenam, tanggul banjir. Ini kelengkapan-kelengkapan bangunan yang ada pada bendung. Irigasi merupakan faktor utama dalam upaya penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang proses pertanian. Indonesia banyak mengadopsi sistem irigasi permukaan dengan mengambil air di sungai melalui bangunan bendung hingga pada lahan-lahan pertanian. Pertama-tama, air dari hulu sungai akan dibendung oleh bangunan bendung. Dengan meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai ke saluran melalui bangunan pengambilan jaringan irigasi. Pada setiap badan bendung terdapat sebuah bangunan pintu penguras yang berfungsi untuk menguras bahan-bahan endapan seperti tanah dan lumpur yang berada di bangunan bendung. Selanjutnya, air yang telah dibendung tadi akan melalui pintu pengambilan atau intake, yakni bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke saluran primer, juga mengatur banyaknya air yang masuk saluran dan mencegah masuknya benda-benda padat dan kasar ke dalam saluran. Air yang mengalir pada saluran primer akan berujung pada bangunan bagi, sebelum nantinya dibagi ke saluran sekunder, yang berfungsi untuk mengalirkan aliran antara dua saluran atau lebih. Terakhir, air akan melalui bangunan sadap yang berfungsi memberikan air dari saluran sekunder atau primer ke petak-petak tersier. Dengan demikian, aliran air tersebut dapat didistribusikan pada lahan-lahan pertanian. Terdapat pula beberapa komponen bangunan penunjang aliran irigasi lainnya sebagai berikut. Bangunan ukur adalah bangunan yang dibuat untuk mengukur debit air pada saluran irigasi persatuan waktu. Bangunan terjun adalah bangunan yang dibuat untuk menurunkan ketinggian saluran dengan topografi setempat hingga kecepatan air tidak menimbulkan erosi pada dasar saluran. Bangunan pelimpah adalah bangunan yang dibuat untuk membuang kelebihan air pada saluran yang diakibatkan karena kelebihan debit. Talang adalah penambang saluran buatan, di mana air mengalir dengan permukaan bebas yang dibuat melintasi jalan raya, jalan kereta api, jalan desa, cekungan, saluran, sungai, atau sepanjang lereng bukit. Gorong-gorong adalah bangunan air yang dibangun di tempat-tempat
di mana saluran pembawa atau pembuang melewati bawah bangunan. Jembatan adalah bangunan untuk menghubungkan jalan-jalan inspeksi di seberang saluran irigasi atau pembuang, atau untuk menghubungkan jalan inspeksi dengan jalan umum, atau untuk penyeberangan lalu lintas. Got miring adalah bangunan alternatif dari bangunan terjun apabila keadaan topografi tidak memungkinkan. Bangunan suplesi adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai. Dengan pengaturan distribusi tata jaringan air yang baik, diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan air secara efektif pada lahan-lahan pertanian. Oleh karena itu, diupayakan adanya pengelolaan terhadap prasarana fisik, manajemen, dan kelembagaan pengelolaan irigasi serta sumber daya manusianya, agar sistem irigasi berjalan dengan optimal. Kemudian, bangunan utama yang kedua adalah pengambilan bebas. Pengambilan bebas adalah bangunan yang ada di tepi-tepi sungai yang dimaksudkan untuk menyadap air sungai, sehingga air bisa dialirkan ke daerah irigasi yang dilayani.
Kemudian waduk. Waduk memiliki fungsi untuk menampung air pada saat kelebihan air dan mengalirkannya pada saat diperlukan. Atau lebih mudah dipahami, waduk adalah tempat atau bangunan untuk menampung air ketika musim hujan dan akan menggunakan air yang tertampung itu pada saat musim kemarau. Sehingga waduk merupakan upaya manusia untuk meningkatkan distribusi air antar waktu. Jadi tidak terjadi banjir pada musim penghujan dan tidak terjadi kekeringan pada musim kemarau. Mengapa? Karena pada musim hujan air akan ditampung oleh waduk sehingga tidak sampai menggenangi pemukiman atau lahan pertanian. Dan air yang tertampung itu akan digunakan pada musim kemarau ketika sulit air. Sehingga pada musim penghujan tidak terjadi banjir, pada musim kemarau tidak kekurangan air. Kegunaan waduk itu bisa untuk irigasi, bisa juga untuk pembangkit listrik, untuk peredam banjir, untuk pariwisata, dan untuk perikanan. Kemudian bangunan utama yang keempat adalah stasiun pompa. Stasiun pompa menjadi pilihan apabila upaya-upaya penyadapan air yang dilakukan secara gravitasi tidak memungkinkan, sehingga harus diupayakan melalui stasiun pompa. Ini terjadi manakala lahan pertanian letaknya jauh lebih tinggi dari sumber air atau bangunan sadap. Sehingga untuk menaikkan air tidak cukup dengan bendungan. Bendungan tidak mampu menaikkan air sampai ke lahan pertanian, maka dilakukanlah upaya pemompaan. Jadi diperlukan stasiun pompa. Namun harus diperhitungkan penggunaan stasiun pompa harus mempertimbangkan keuntungan ekonomis. Jangan-jangan penggunaan stasiun pompa justru bersifat tidak ekonomis. Oleh karena itulah perlu perhitungan secara lengkap. Kemudian yaitu bangunan pembawa. Fungsi bangunan pembawa adalah mengalirkan air dari sumbernya menuju petak irigasi. Bangunan pembawa meliputi saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran kuarter, talang, gorong-gorong, sifon, tedunan, dan got miring. Saluran primer
umumnya diberi nama sesuai dengan daerah irigasi yang dilayani. Namanya sesuai dengan daerah irigasi yang dilayani. Kemudian saluran sekunder itu diberi nama sesuai nama desa atau petak sekunder tersebut. Saluran primer akan membawa air dari bangunan sadap menuju saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Sedangkan saluran sekunder membawa air dari bangunan yang menyadap air dari saluran primer menuju petak-petak tersier. Kemudian saluran tersier membawa air dari bangunan yang menyadap air dari saluran sekunder menuju petak-petak kuarter. Saluran kuarter membawa air dari bangunan yang menyadap air dari box tersier menuju petak-petak sawah. Kemudian bangunan berikutnya adalah bangunan bagi. Namanya saja bangunan bagi. Bangunan bagi merupakan bangunan yang terletak pada saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier yang berfungsi untuk membagi air yang di bawah tersebut. Bisa di box tersier dan box kuarter. Bagian-bagian utama bangunan bagi ada alat pembendung, jalan air melintasi tanggul, jalan menuju saluran cabang, dan bangunan ukur debit. Ini bangunan bagi. Kemudian yang berikutnya adalah bangunan sadap. Bangunan sadap adalah bangunan yang mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder menuju saluran tersier penerima. Yang berikutnya, bangunan pengatur muka air. Fungsi bangunan ini adalah untuk mengatur muka air sampai batas-batas yang diperlukan sehingga dapat memberikan debit air yang konstan dan sesuai kebutuhan. Ada bangunan ukur, namanya bangunan ukur, berarti dia mempunyai fungsi memberi informasi mengenai besarnya aliran yang harus dialirkan. Dapat juga berfungsi sebagai bangunan pengatur debit air. Ini ada beberapa jenis alat ukur debit air. Ada ambang lebar, ada parsal flume, ada Cipoletti, ada Romizin, ada Cram de Gruyter, ada constant head office, dan bangunan sadap pipa sederhana. Ini adalah beberapa alat ukur dengan ciri khas masing-masing tipe alat ukur. Kemudian yang keenam adalah bangunan pembuang atau penguras. Namanya saja pembuang atau penguras. Jadi fungsinya membuang kelebihan air di petak sawah atau saluran pembuangan maupun saluran pelimpah. Nah, jenis saluran pembuang, ada saluran pembuang kuarter, ada saluran pembuang tersier, ada saluran pembuang sekunder, dan ada saluran pembuang primer. Nah, jaringan pembuang tersier itu dimaksudkan untuk berbagai kepentingan. Misalnya untuk mengeringkan sawah. Yang kedua, untuk membuang kelebihan air hujan.
Yang ketiga, membuang kelebihan air irigasi. Kemudian yang ketujuh adalah bangunan pelengkap. Namanya saja bangunan pelengkap. Maka fungsinya untuk memperlancar para petugas dalam eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kemudian fungsi yang kedua bisa dimanfaatkan untuk pelayanan umum. Jenis-jenis bangunan pelengkap, misalnya jalan inspeksi, tanggul, jembatan penyeberangan, tangga mandi manusia, dan sarana mandi hewan. Demikian perkuliahan hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memperoleh tambahan ilmu dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf, ada kekeliruannya. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan membaca doa mengakhiri perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi fanfa'ni bima alamtani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.